Hai Sobat-Sobat Digital, sama aku Angelia Oktaviani dari Prodi Bisnis Digital. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Putra Kampus. Sedang dia juga dari Prodi Bisnis Digital loh. Boleh diperkenalan diri? Halo Angel, halo semuanya. Saya Vito Farhan Holihin, Putra Kampus Universitas Widya Dharma Pontianak tahun 2024. Dan saya berasal dari program studi Bisnis Digital sama kita nih. Bisnis Digital lagi ya. Kita klop banget nih Bang. Yes. Oke, sekarang kita ke pertanyaan pertama nih Bang. Kan ini Abang jadi aku sebut boleh sebut Abang? Boleh, Oke. panggil aja apa? Panggil aja Abang ya. Aku mau nanya nih, selama jadi putra-putri kampus tuh ada yang bikin hard banget nggak selama jadi putra-putri putra kampus? Ya, pertamanya ini kan pemilihannya tiba-tiba ya. Selama 1 bulan itu, ada yang menyebarkan flyer, menyebarkan poster, ada pemilihan putra-putri kampus. Nah, itu disebarkan di forum bisnis digital, ada yang menyebarkannya. Saya itu daftarnya tiba-tiba, jadi teman-teman dekat saya pun yang di kelas tidak ada yang tahu, Angel. Tidak ada yang tahu, bahkan Bapak Kaprodi pun tidak tahu. Tiba-tiba saya datang waktu technical meeting. Ngapain kau Vito, katanya. Saya mau daftar ini Pak, saya mau ikut technical meeting Pak, putra-putri kampus. Oh, ditawakan lah, saya diketawakan. Tapi setelah technical meeting, saya ketemu Bapak Kaprodi lagi di lantai bawah, di basementnya lagi di parkiran kan. Gimana Vito tadi technical meetingnya? Oh aman Pak, tapi susah Pak, ramai banget pemilihannya, pesertanya padat nih, saingannya keras. Kaprodi kita pas itu Pak siapa? Pak Sandi Tandian. Nah pada saat udah itu tuh Bapak Kaprodi bilang, udah Vito gini, kamu butuh apa aja nanti kami siapkan, Prodi bakal support kamu habis-habisan. Oke, didukung banget sama Kaprodi ini ya. Dari seluruh peserta ada 50-an orang, itu dari bisnis digital ada 2 orang, saya sama Rio. 2 orang tuh. Hanya 2 orang dari bisnis digital. Nah dari Fakultas Teknologi Informasi itu ada 5 orang. 5 orang. Dari total berapa orang sih? 50-an orang. 50 orang. 50-an lah. Berarti FTI cuma 5 orang. 5 orang. Banyak kan yang FEB dong. FEB, 40-an 5 orang itulah 647 kayaknya. Oke, ini kan udah kita bahas tentang hype-nya atau apa pertama kali ya daftar dari Putra Kampus. Mau nanya nih, ini angkatan keberapa nih atau kali keberapa putra-putri kampus diadain? Nah, saya itu mengikuti pemilihan yang pertama, tapi Putra Kampus Widya Dharma yang kedua. Karena sebelumnya ada, karena mereka itu pergi ke nasional. Putra Putri Kampus Indonesia 2023, itu namanya Bang Osia Claudio sama Yohani Agustin. Nah, kami yang kedua pemilihan internal dari Widya Dharma pada saat itu untuk dipersiapkan pengiriman ke nasional juga. Oke, berarti angkatan sebelumnya itu udah nasional ya? Iya, yang angkatan sebelumnya nasional mereka pergi. Nah, tapi pemilihan yang pertama kali itu diselenggarakan 2023 pada saat Dies Natalis. Oke, Dies Natalis. Nah, ini kan berarti nanti setelah Abang selesai nih ada angkatan baru lagi nih. Ya, nah, ada kesan dan pesan nggak dulu atau pesan yang mau disampaikan dulu? Pesannya ya. Iya. Nah, terutama untuk ini nih, Prodi Bisnis Digital nih, mahasiswa dan mahasiswi. Kayak teman-teman Angel dan juga teman-teman yang ada di balik layar ini. Jadi itu pengennya teman-teman itu mencoba. Jadi mahasiswa dan mahasiswi bisnis digital itu jangan takut untuk mencoba. Daftar berbondong-bondong itu ramai, datang ke pendaftaran. Ramai-ramai karena apa? Dengan kita yang ramai-ramai itu chance ataupun kesempatan kita untuk menang lebih besar pastinya kan peluangnya. Iya benar. Teman-teman juga dapat ilmu loh, kayak nanti Angel misalnya ikutan, dapat ilmu yang banyak sekali. Nanti ada mentoring, ada sesi mentoring, nanti ada juri-juri juga yang akan memberikan materi. Padat semua itu dan pastinya tidak dipungut biaya. Oke, tadi kan kita udah bahas tadi jawaban dari Bang tentang pengalaman yang didapatin. Selain dari pengajaran yang tadi yang umum nih, itu pengalaman apa aja sih yang paling bermakna banget selama pengalaman? Iya, menjadi putra kampus. Jadi kami itu ada coaching pada saat itu. Coaching itu pelatihan public speaking yang secara profesional. Jadi bukan hanya pelatihan untuk presentasi depan kelas apa, tapi ini untuk profesional Angel. Jadi nanti ilmu yang dari profesional ini bisa dipakai untuk mengisi seminar ataupun ya untuk sederhana lah, misalnya presentasi di depan kelas seperti itu ataupun pemaparan materi ataupun nanti waktu sidang skripsi itu bakal pakai sekali loh. Untuk selama presentasi. Iya. Jadi ini adalah materi-materi yang seharusnya kita itu dapatkan dengan harga mahal, tapi pada saat kita mengikuti pemilihan Putra Kampus ini gratis, tidak dipungut biaya. Iya, tadi di-mention juga kan nggak dipungut biaya. Berarti ini berguna banget dong untuk nanti public speakingnya bakalan ditingkatin, skillsnya kan. Iya. Terus ditambah lagi ada pengetahuan tentang Pigeon. Yes. Pigeon.
terus ditambah lagi nggak ada pungut biaya. Berarti itu sangat untung banget sih untuk Sangat yang ikut. untung. Kita ikut itu menang atau kalah ya tetap untung sebenarnya. Kita teman-teman diajarkan untuk yang kayak perempuan itu diajarkan cara duduk, cara meletakkan tangan di atas meja itu seperti apa. Oke, ini saya udah benar nggak yang ini? Ya sebenarnya bisa sih. Ya Aduh. udah oke lah di depan kamera sepertinya framingnya udah oke ya. Aduh, kok saya jadi grogi ya? Jadi bagaimana cara menata Oke. rambut, cara menata muka, rambut-rambut yang di muka, lalu cara berbicara depan kamera sepertinya ada gerakan tangannya atau apa. Cara berjalan, cara kita menatap orang itu ada nanti pengajaran di selama karantina seperti itu. Oh, jadi kayak basic manner banget ya? Ya, basic manner, betul, betul. Nah, kita nih kan udah spill nih, ada bagian-bagian yang menurut abang sendiri nih, kayak di dalam sesi dan menjadi putra kampus tuh, Ya. terutama nih bagian yang pas pengumuman pemenang, Aha. itu gimana rasanya? Pemenang ya, nah, itu seru sih. Jadi beberapa orang itu mungkin deg-degan ataupun gelisah dalam hatinya, aduh menang nggak ya, menang nggak ya. Udah pasti. Tapi saya itu pada saat kemenangan itu sebenarnya ini ya sedikit lebih tenang selain kita berdoa. Saya berdoa loh dalam hati. Oke, Berdoa, ya, religius tenangkan, banget ini ya. Tenangkan. Nah, di satu sisi juga dukungan dari teman-teman musisi digital itu bukan main. Mereka standby, apalagi Bapak Kaprodi nih. Mereka mengumpulkan masa yang luar biasa dari semester 1 sampai semester 7. Saya ikut pemilihan itu semester 7. Pak Sandi sangat mendukung. Iya, jadi sekali. mereka itu di depan panggung itu berbondong-bondong nontonin saya dari awal sampai saya terpilih. Nah, kan saya di DPD, depan masa saya sendiri, saya berpidato, saya berjalan, apa jadinya rasa percaya diri saya itu meningkat Meningkat. berkali-kali lipat dibandingkan peserta lainnya, seperti itu. Keluarga juga datang, teman-teman saya dari luar juga datang nonton, seperti itu. Dan pada akhirnya menjadi putra kampus. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, oke. Ini yang terakhir nih. Selama mendaftar jadi putra putri kampus, poin yang paling disematin gitu, apa sih? Poin ya? Iya. Untuk spill dikit kayak gitu. Poinnya itu ya seperti yang saya sampaikan di awal ya. Jadi public speaking itu sangat ditekankan di sana. Jadi putra putri kampus itu Angel bukan hanya berbicara mengenai paras, bukan hanya berbicara mengenai muka, tapi pengetahuan kita, knowledge umum, pengetahuan umum, cara berbicara. Nah itu juga santunnya juga loh, sopan santun juga dinilai. Jadi untuk public speaking ini poin yang paling saya tekankan, saya itu sangat bersyukur. Jadi saya banyak mendapatkan pelajaran public speaking ya dari putra putri kampus. Berarti Seperti itu. harus pede banget, Iya. harus ekstrovert gitu ya. Iya. Ekstrovert tapi masih ada minus-minusnya. Oke, udah sisi terakhir nih. Ada pesan nggak? Kayak misalnya kalian harus ikutin atau gimana? Oh ya untuk- tentunya. Terutama bisnis digital. Jadi kami akan membukanya pada saat video ini tayang ya. Nanti segera akan ada link pendaftaran di bawah ini. Jadi pada saat video ini tayang seharusnya pendaftaran telah dibuka pada hari Senin 23 September 2024. Itu untuk pemilihan putra dan putri kampus Universitas Widya Dharma Pontianak. Yang kedua kalinya untuk pemilihan yang kedua 2025 seperti itu. Jadi saya berharap ya, harapan besar saya itu prodi bisnis digital itu akan meluncurkan banyak bibit-bibit baru dan banyak mahasiswa dan mahasiswa bisnis digital yang mendaftar, apalagi menang. Yes, Pengennya terutama seperti untuk itu. bisnis digital. Pengen. Harus lebih unggul ya. Oke, jangan lupa daftar. Bye-bye.